Menjadi seorang penjaga pintu lintasan kereta api adalah cita-cita Chandra sejak kecil, karena ia menganggap pekerjaan tersebut sebagai profesi yang mulia. Tak terasa, 13 tahun sudah ia mengabdi. Bukan tanpa hambatan, Chandra kerap berurusan dengan berbagai karakter pengguna jalan yang melintasi palang pintu rel kereta yang ia jaga. Beruntung, kesabarannya selalu mampu menghalau lelah dan emosi yang sering menghinggapinya. Chandra bersyukur kehadirannya selama ini bisa memberikan keselamatan bagi para pengguna jalan dan rel kereta. Nah, penasaran dengan kisahnya? Saksikan hanya di Sah Selalu Ada Hikmah bersama Koh Denny Slim. Sah Selalu Ada Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujiannya kepada Allah. Dan mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya. Kali ini episodenya khusus. Aku pengen ngetin sama yang suka nerabas-nerabas rel kereta nih. Padahal udah ada peringatan, udah ada palang, masih aja. Emang sepenting apa sih urusan kalian, Masya Allah ya. Dan kali ini Koko datengin langsung petugasnya. Yang ternyata tidak mudah, banyak sekali suka dukanya. Dan juga bahkan bisa bertaruh nyawa untuk ngejaga supaya orang-orang selamat ketika melewati perlintasan rel kereta api. Kita langsung aja ngobrol-ngobrol langsung dengan beliau ya, dengan Mas Chandra. Assalamualaikum. Mas Chandra. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Izin ngobrol-ngobrol ya. Siap. Alhamdulillah. Mas Chandra, di mana lokasinya yang dijaga? Sekarang bertugas di JPL nomor 11 Jalan Industri, dekat Kemayoran, PRJ. Masya Allah. 13 tahun. 13 tahun kurang lebih. Setiap hari atau sistem liburnya gimana sih? Kalau sistem libur kita sistem dinasan 3 shift ya, 3 dinasan. Ada pagi, siang, malam gitu. Kalau paginya ya sekitar jam 7 sampai jam 3 siang. Jam 3 yang dinas siangnya jam 3 siang sampai dengan jam 11 malam. Ya seterusnya jam 11 malam sampai jam Ini lagi nggak shift ya, makanya ya, bisa betul. alhamdulillah ngobrol-ngobrol di sini. Nah, SOP-nya tuh sebetulnya buka tutupnya itu gimana, Mas Chandra? Ada hubungan dulu dari pusat kah? Mau lewat nih, tolong langsung ditutup. Atau ada jadwal-jadwal rutin tinggal diikutin? Kalau SOP-nya, jadi kita itu sebelum kereta api lewat itu ada informasi dari PPKA, ada kabar dulu sebelum kereta lewat. Itu saya sebagai petugas ya langsung bersiaga, bersiap menutup palang pintu perlintasan. Langkah pertama saya langsung membunyikan alarm sama lampu peringatan. Ya. Setelah itu saya menurunkan palang pintu perlintasan agar tertutup. Itu pun ada yang udah otomatis, ada yang masih manual juga kan di beberapa daerah? Mungkin di beberapa tempat ada yang otomatis ya, tapi di saya nggak otomatis. Oke. Terus ada begitu tertutup? Sesudah tertutup, baru saya memastikan perlintasan itu aman untuk dilalui kereta dengan melakukan semboyan 1 di depan gardu. Jadi saya berdiri di depan gardu, ya. Apa tuh semboyan 1? Semboyan 1 itu ya saya berdiri tegak depan gardu yang terlihat oleh pandangan masinis untuk memastikan masinis itu melihat si petugas penjaga pintu perlintasan itu berdiri depan gardu itu untuk memastikan bahwa perlintasan itu aman untuk dilalui kereta sebelum melintas. Gitu. Dan kita juga semboyan satu itu juga melakukan semboyan tunjuk sebut namanya kok. Gimana tuh tunjuk Kalau sebut? tunjuk sebut itu, jadi kita menunjuk sambil berbicara, misalnya semboyan 21-nya lengkap setelah kereta api melintas di perlintasan itu. Jadi melakukan tunjuk sebut itu, melakukan tunjuk sebut bahwa semboyan 21 lengkap. Di akhir rangkaian enggak, kita tunjuk sebut aja di perlintasan gitu saat melakukan semboyan 1 ya. Itu dilakukan itu ya setelah kereta api melintas, menyebut semboyan 21 lengkap itu dalam artian itu bahwa kereta itu aman melintasi perlintasan yang saya jaga. Setelah itu baru saya boleh membuka kembali pintu perlintasan setelah kereta api itu lewat dengan tanda semboyan 21 itu lengkap. Yang saya sebut tadi, yang tunjuk sebut tadi baru ya. boleh lewat. Iya. Ketika akhirnya diturunin, di tengah-tengahnya masih ada entah motor nyangkut, mati nggak bisa di starter, di keatasan lagi dulu atau turun bantuin? Enggak. Gimana yang kejadian sejauh itu? Kita laporan dulu. Kalau pintu sudah tertutup itu kan kejadiannya pintu udah tertutup tapi ada mobil atau mogok di perlintasan ya. Sebelum kereta melintas kan? Iya. Sebelum kereta melintas itu ya kita laporan dulu ke PPKA namanya ya. Oh gitu. Iya, terus bahwa di perlintasan kita itu ada mobil mogok, entah motor mogok, kita laporan dulu. Dan kalau misalnya kita udah lepas dari stasiun, kita berusaha itu
mengamankan ke keretanya dulu. Kita berusaha memberhentikan kereta. Oh, jadi jeda dari waktu dikasih tahu dari pusat sampai akhirnya lewat ke perlintasan itu berapa menit atau berapa lama? Sekitar 2-3 menit lah. 2-3 menit sampai, kan? Sampai 5 menit lah. Kan kayak misalkan ini mogok nih jelas-jelas. Dikasih taunya 3 menit yang lalu. 5 Ngasih menit yang tahu lalu untuk misalnya. mereka supaya bisa ngerem itu kekejar, ngerem. Kita lari sejauh mungkin, ngejar kereta yang akan datang tersebut. Kita berusaha memberhentikan kereta dengan membawa namanya semboyan 3 itu bendera merah. Bendera merah. Iya. Oke, red flag. Itu langsung kita ngejar posisi akan datangnya kereta ya. Jadi kita sejauh mungkin ngejar posisi untuk memberhentikan kereta tersebut yang akan melintas. Oke. Yang dijaga itu 1 jalur atau 2 jalur? Di saya 4 Yang jalur. di jalan industri. 4 ya? Iya. Per 8 jam shift kerja itu ada berapa kali lewat? Banyak sih ya kok. Banyak banget kalau di Banyak perlintasan banget ya? saya iya. Ya kan ada beberapa kalau kayak di daerah itu memang benar-benar jarang gitu, belum tentu 1 jam sekali ada gitu ya, yang antar provinsi gitu. Kalau yang ini benar-benar Kurang hitungannya lebih- berapa lama sekali udah ada kereta lewat Kurang lagi? lebihnya paling lama kosong itu 10 menit. Per 10 menit pasti akan ada yang lewat. Iya. Gak ada lebih dari 10 menit kosong itu nggak ada. Nggak ada. Sesibuk itu ya yang di jalan Itu industri paling tadi ya? kosongnya ya. Heeh. Paling kosong itu sekitar 10 menit. kereta. Dan waktu jaga itu berapa orang yang lagi shift? Semuanya tempat saya 8 orang. 8 orang ya. Iya, kalau dibagi sendiri 3 kan. dinesan. Jadi satu kali shift itu ada 8 2 orang. orang. 2 orang. 2 ya? Iya. Oke. Ngerasa kurang nggak itu kalau berdua untuk menjaga selama 8 jam? Alhamdulillah sih selama ini kita masih bisa tanganin aman ya. Alhamdulillah. Ya pemirsa ini Masya Allah nih masih banyak banget yang pengen kau tanyain, masih tambah seru obrolannya, tapi kita jeda dulu sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Sah, selalu ada. Jadi tetap selalu ada aja yang bandel ya? Ada aja kok. Iya, bahkan ada juga yang pintu udah ditutup, diangkat sama dia dibuka. Diangkat? Buat Pakai nerobos. tangan? Iya. Sah, selalu ada hikmah. Ini kau praktekin ya, cara ngatur di palang pintu kereta api. Semboyan 21 lengkap. Masya Allah. Kita balikin dulu ini. Tadi pinjam topinya Mas Chandra. Pak silakan ini. Alhamdulillah. Nggak semua bisa pakai itu topi. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Jadi tetap selalu ada aja yang bandel ya. Ada aja kok. Meskipun udah ditutup, dia nyelip entah lewat mana, standby di depan. Ada banyak. Dia udah bisa ngira-ngira ini kereta nih bakal ngelewatinnya segimana, ya dia masih jaga jarak menurut dia aja. Iya, bahkan ada juga yang pintu udah ditutup, diangkat sama dia dibuka. Diangkat? Buat Pakai tangan? nerobos. Iya. Ada Ya juga sih Allah. yang kayak begitu. Itu ada hukumannya nggak sih? Maksudnya apakah itu ada undang-undang yang dia langgar kalau dia ngelakuin kayak gitu sebetulnya? Kalau itu udah masuknya udah undang-undang lalu lintas ya kok ya? Masuk Oh iya, jadi udah wewenangnya ke lalu lintas. kepolisian ya kalau kayak begitu. Terus akhirnya setiap kali yang kayak gitu ada prosedur juga nggak dilakuin? Misalkan kayak ditegur, pakai Kalau- pengeras suara. Kalau kita tetap sebagai petugas, tetap ngasih peringatan dari pos itu, dari pos jaga itu kita tetap kasih peluit, tetap kasih peringatan bahwa Dipiriwitin jangan nerobos, jangan ngebuka palang. Tetap kita kasih peringatan dengan ngasih bunyi peluitan apa segala macam itu udah Ngerti udah dia, kita- mundur lah ya. Iya, Tidak kalau boleh. yang ngerti. Kalau yang ngerti. Kadang ketutup headset juga tuh, itu juga bahaya ya. Dan 13 tahun jaga Mas Chandra. Na'udzubillah pernah ngeliat ada insiden nggak? Insiden seperti apa tuh? Ketabrak kah? Mogok tadi di tengah-tengah lah sampai akhirnya Itu kebanyakan yang robos ya. yang terobos. Iya. Kayak yang ketabrak itu kebanyakan yang robos udah diperingatin bahwa ada kereta 2 yang akan melintas, tapi dia tetap robos perlintasan. Akhirnya ya kejadian lah tertabrak. Yang lewat di jalan industri itu yang dijaga, itu yang tujuan kemana keretanya? Banyak. Banyak? Iya. Kebanyakan sih di komuter lain ya, sama Komuter lain. kereta jarak jauh sama kereta barang. Sama-sama yang pakai setrum listrik di atas ya kan? Itu Baik yang komuter komuter lain ya. Yang komuter lain pakai listrik di atas. Aliran itu atas ya Heeh. semuanya. Kalau yang Kereta jarak Jarak jauh, jauh? itu kayak yang kereta Jawa, kereta jarak jauh lah. dia nggak pakai listrik atasnya? Dia pakai lokomotif. Oh, yang di depan dia Iya. narik gitu. Oh, Masya Allah, ada perbedaannya ya ternyata ya. Dan kalau zaman dulu saya masih sekolah mah komuter lain itu bener-bener banyak yang naik ke atas tuh. Iya. Nyampe ya naudzubillah terjadi kejadian. Sekarang mah udah rapi ya, nggak bisa ada yang naik, ada yang lain-lain Masya Allah. Terus
Kalau 10 menit sekali akhirnya ada yang lewat, nah itu pas pengen makannya gimana? Atau pengen ke toiletnya? Itu kita sebelum melakukan dinas sudah dipersiapkan sebelumnya sih kok. Oke. Iya. Keseringan Atau sih jadi akhirnya dijeda nih, lagi mau taruh dulu, udah. Enggak, kalau lagi makan kita kalau misalnya ada mau kereta lewat, kita tetap ke tugas pokok dulu. Kita mengamankan perjalanan kereta api dulu ya. Makan sementara kita tinggal dulu. Mules gimana Pak? Kalau mules ya paling Gantian dulu. gantian, iya. Seenggaknya kan ada duaan itu tadi ya. Iya. Iya, Masya Allah. Dan apalagi aja suka dukanya Pak? Ada nggak hal-hal unik yang dialami selama 13 tahun berjaga di situ? Kalau sukanya, suka dukanya ya. Sukanya itu ya saya alhamdulillah ya bisa menjadi bagian dari keluarga besar kereta api. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah juga bisa menjaga keselamatan banyak orang yang entah yang di kereta, entah yang melintas di perlintasan kereta api. Ya saya bersyukur bisa ada di bagian itulah. Alhamdulillah. Kalau untuk dukanya itu lebih ke banyak menghadapi pengendara bandel sih ya. Bandel ya. Iya, sama ya kalau kita lagi Pada ngelawan nggak sih kalau dikasih tahu? yang ngelawan kalau namanya di perlintasan itu di jalan itu kebanyakan ya orang pada ngelawan sih ya. Ngegerutu iya, gitu ya. marah-marah kebanyakan kayak begitu. Ya kalau itu sama kalau saat berdinas itu dalam kondisi hujan mau panas kita tetap harus berdiri di depan bertugas ya. Tapi di balik itu kan walaupun hujan kita tetap dilengkapi dengan jas hujan yang sesuai prosedur dari kantor kayak begitu. Ada lagi sih dukanya sih kok sebetulnya. Apa yang lebih dukanya sih ya. Yang lebih dukanya di saat kita hari raya. Oh, pernah kebagian waktu lagi lebaran? Sering. Ya, iya. Oh, iya. Hari Karena raya biar kita gimana tetap ada yang lewat kan? Iya, Harus kita ada nggak yang bisa jaga. kumpul bareng keluarga, nggak bisa makan ya ketupat bareng sama keluarga gitu Masih kan di hari mudik, raya. masih mudik Mas Chandra? Kalau kebagian libur juga mudik, libur kan hanya sehari 2 hari gitu. Iya. Iya. Paling nggak mudik bisa mudik kalau lagi libur. Iya. Cuman kalau lagi nggak libur kita kan nggak bisa kumpul bareng keluarga, tetap kita harus menjalankan tugas gitu. Iya. Cuman ya di balik itu saya juga bersyukur juga sih bisa ikut serta lah dalam mengamankan perjalanan kereta api mudik lebaran, mudik hari raya, bisa mengamankan ya keluarga yang pada mudik, pada mau berkumpul, tujuannya mau berkumpul merayakan hari raya bersama keluarga gitulah ya. Ya Mereka kan pada alhamdulillah pengen juga mudik sih ya. saya bersyukurnya ya ada di bagian itulah bisa mengamankan perjalanan kereta api yang mau mudik segala macam. Banyak atau sedikit yang begitu lewat terus bilang terima kasih gitu. Makasih Pak. Dari pengguna jalan? Iya. Enggak ada. Nggak ada. 13 tahun. Iya. Itu padahal sebetulnya gampang tahu pengen bahagiain hati orang gitu ya. Kayak kita bayar angkot, kadang cuma ngasih duit doang, mulai sekarang makasih Pak. Naik bus atau kayak ini dijaga begitu lewat, makasih Pak. Itu makasih loh dia. Yang lain pada nggak bilang, itu kalau saya yang jaga ya, itu aja udah pasti menyenangkan. Ya, alhamdulillah sih kalau ada ya kok. Iya. Cuman kan setelah pintu dibuka pada maju ya udah. Ya sudah, dengan urusan masing-masing ya. Nah pemirsa kita akan lanjut obrolannya lagi dengan Mas Chandra yang masih seru banget nih. Jangan kemana-mana, tetap di Sah Selalu Ada. Kalau perbaikan sih ada pemeriksaan, kayak pemeriksaan kerusakan apa. Kalau untuk Rutinan itu ya? Iya, rutin diperiksa untuk perbaikan. Kalau untuk penggantian itu kadang kita juga ditabrak juga tuh sama pengendara sampai patah kayak begitu, itu baru perbaikan sih sebetulnya. Sah Selalu Ada Hikmah. Kita lanjut lagi ngobrol sama Mas Chandra, tapi sebelum itu kau pengen ngasih lihat video nih. Silakan. Nggak kelihatan apa gimana ceritanya? Belum lewat sih keretanya mah. Belum. Sampai patah tuh palangnya tuh. Iya. Masya Allah. Gimana komentarnya Mas Chandra? Kejadian kayak begitu. Pernah kejadian nggak di tempat jaga? Di tempat saya sih alhamdulillah belum ya. Karena mungkin padat banget ya. Iya. Tapi jatuhnya kelalaian ya. Kelalaian pengguna jalan. Pernah nggak sampai disalahin? Padahal yang salah dia gitu. Bapak gimana sih yang jaga? Pernah ada yang bilang gitu? Belum pernah. Iya, karena sebetulnya mereka juga tahu kalau udah ngelewatin palang tuh, ya mereka tuh lagi ngelanggar. Sebetulnya sih kayak seperti di video barusan ya. Sebetulnya kan yang dibunyikan petugas itu alarm dulu sama lampu.
Ya. Iya, sebelum pintu Betul, turun betul. itu kan ada alarm dulu sama lampu peringatan. Baru pintunya turun. Pelan-pelan turun kan. Iya. Nggak langsung ngebacok gitu Nggak kan. langsung pintu langsung turun begitu aja enggak. Kita ada peringatan dulu dari Itu kan alarm. sebetulnya dengan kayak gitu aslinya mah kelihatan ya. Iya. Ada aturan nggak sih dari palang nyampe ke rel itu harus berapa meter? Ada jaraknya sih seharusnya pengguna jalan itu berhenti itu sebelum palang pintu. Minimal harus berapa meter gitu? Kalau dari palang pintu ke perlintasan ke rel, Ha. itu sekitar 5 meter lah. Oh, itu amannya segitu ya? Iya. Amannya segitu. 5 meter. Karena itu ada jarak namanya dibilang itu prepalnya kereta sama jalur lintasan kereta api. Oke. Dan diperbaharui berkala nggak itu palangnya? Misalkan berapa bulan sekali atau tahunan mungkin diganti dengan palang baru mungkin. Atau nunggu rusak aja baru diganti? Kalau perbaikan sih ada pemeriksaan, kayak pemeriksaan kerusakan apa. Kalau untuk Rutinan itu ya? Iya, rutin diperiksa untuk perbaikan. Kalau untuk penggantian itu kadang kita juga ditabrak juga tuh sama pengendara sampai patah kayak begitu itu baru perbaikan sih sebetulnya. Kalau Lebih udah ke ketabrak baru diganti, besok ketabrak ya ganti besok. Iya, keseringan sih yang ditabrak ganti. Cuman kalau untuk kerusakan kayak error seperti itu pintunya gangguan itu diperbaiki juga langsung diganti. Itu apa sih, kayu ya? Dari Papan, kayu, papan. iya. Nah, ada yang dari besi nggak atau se-Indonesia dari Kalau kayunya harus pakai kayu? Di sini Papan. sih saya nggak ada kayaknya, belum pernah ngelihat yang dari besi. Besi ya, Iya. kayu ya, semua ya. Tanggung jawabnya kan besar. Tapi cukup upahnya, gajinya bulan. Kalau untuk upah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah cukup untuk kebutuhan sehari-hari sama keluarga. Alhamdulillah. Yang paling utama sih halal yang saya Halal, syukuri. betul. Itu aja. Halal dan berkah ya, jagain Iya, orang. selalu berkah, halal itu selalu saya syukuri alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Dan dulu pernah nggak emang cita-cita pengen bertugas di bidang perkereta apian kah? Atau waktu awal kerja jadi jaga palang itu ada teman ngajakin? Atau bahkan emang pengen sendiri? Pengen sendiri. Pengen sendiri? Terus gimana waktu itu ngelamarnya? Datang ke kantor, Pak saya mau melamar di posisi ini gitu. Iya, saya langsung datang ke kantor untuk melamar di posisi tersebut sih. Dan coba Pak, ada nggak Mas Chandra yang mau disampaikan kepada masyarakat luas, harapan ke depan untuk kemajuan moda transportasi Indonesia, pesan-pesan kepada para pengguna lalu lintas nih, untuk supaya hati-hati gitu, atau kayak gimana? Silakan, sampaikan. Untuk pesannya untuk masyarakat ya, terutama pengguna perlintasan kereta api. Untuk kedepannya saya harap bisa lebih mentaati peraturan lalu lintas. Lebih mentaati peraturan lalu lintas. Apa salahnya menunggu sebentar daripada terjadi kecelakaan? Masya Allah. Itu aja sih kalau untuk saya. Untuk harapan saya Kedepannya gimana? kedepannya untuk transportasi kereta api ini lebih maju lagi, lebih modern lagi, dan untuk semuanya lebih mengutamakan keselamatan berlalu lintas di perlintasan kereta api. Keren banget ya, pemirsa. Alhamdulillah kok izin mengambil hikmah dari apa yang beliau lakukan, yaitu menjadi penjaga palang pintu kereta itu, Masya Allah. Di zaman Nabi memang belum ada kereta, tapi ada keutamaan bagi orang-orang yang berjaga ketika misalkan mereka sedang safar, dan waktu itu ada musuh-musuh Islam yang mungkin bisa menyerang kapan saja, maka biasanya itu selalu ada minimal 2 orang yang berjaga, sedangkan yang lain tidur. Dan kalau sampai terjadi sesuatu atau naudzubillah syahid di situ, maka pasti syahid dan husnul khotimah. Dan juga Nabi menjanjikan pahala yang besar sekali, luar biasa, ketika ada yang dapat kebagian tugas itu. Ya, nah ini memang kalau kita kiaskan, walaupun ini bukan kondisi darurat atau perang atau kayak gimana, tapi kita tahu itu transportasi yang memang harus diberikan jalan akses khusus, yang tentu harus barengan dengan pengguna jalan yang lain. Amat sangat penting ada orang-orang seperti Mas Chandra yang benar-benar ngejaga keamanan dari semuanya. Keretanya juga akhirnya nggak naudzubillah nabrak, yang ngejaga, yang di pengguna jalannya juga naudzubillah nggak ada yang harus ya gagal pulang nyampe ke rumah lah, naudzubillah insiden. Maka ini Masya Allah sekali. Mudah-mudahan Allah ngejaga semua petugas palang pintu ini di Indonesia Amin, berada. amin, amin. Makasih banyak Mas Chandra.
Alhamdulillah, terima kasih insight yang bermanfaatnya. Semoga selalu dijaga, diberkahi, dimuliakan oleh Allah. Dan pemirsa, itulah hikmah yang kita ambil dari episode kali ini. Ketika kita pengen ngambil hikmah yang lebih lanjut lagi, jangan lupa saksikan Sah, selalu ada hikmah di episode selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.